seorang pegawai di Komdigi yang jabatannya nggak seberapa, posting unggahannya berfoya-foya berkemewah-mewahan tuh kayak udah ngejek banget gak ya gitu ya. Sementara untuk yang ikutan judi online sendiri pelakunya yang cara, yang sampai bunuh diri juga. Psikolog lah, perawatan harus kejiwaan dan sebagainya karena udah kecanduan. Jadi ini harus benar-benar Satgas yang kemarin bergerak lalu disortir oleh mereka-mereka ini. Sekarang mereka-mereka udah mulai diciduk. Jadi harusnya tuntas habis ini ya. Oke, kita ke informasi terkait juga dengan judi online. Transaksi dan pengguna judi online ini memang semakin meningkat setiap tahunnya. Tak hanya masyarakat biasa, judi online juga melibatkan pegawai dan juga aparat negara. Bahkan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mencatat ada 8,8 juta orang di Indonesia yang terlibat dalam judi online. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut judi online sudah menjadi bencana nasional. Selain korupsi, judi online atau judol kini menjadi salah satu masalah bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan. Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat transaksi judi online pada tahun ini telah mencapai 283 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan catatan transaksi judi online pada semester pertama 2024 yang mencapai 174 triliun. Bahkan nilai transaksi judi online di semester pertama tahun ini sudah melebihi transaksi di tengah semester 2023 dan melampaui 1 tahun penuh pada 2022. Hal itu dikemukakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat dengar pendapat PPATK dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 6 November 2024. Itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judol dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Tak hanya transaksinya yang meningkat, pengguna judi online juga hampir menyentuh setiap tingkatan umur dan status ekonomi masyarakat. PPATK menemukan dari segi usia, saat ini pemain judi online telah menyentuh anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara dari status ekonomi, sebagian besar pengguna judol merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang menyedihkan, di tengah himpitan ekonomi, mereka menggunakan 70% penghasilannya untuk bermain judi online. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100.000, 200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir 900.000-nya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Tidak hanya transaksi yang meningkat, pasien yang kecanduan judi online juga meningkat. Hal ini terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepala Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kristiana Siste Kurniasanti, mengumumkan per Januari sampai Oktober 2024, sebanyak 126 pasien judi online rawat jalan dan 46 pasien lainnya melakukan rawat inap. Data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023 dan 3 kali lipat untuk rawat inap dibandingkan 2023. Para pecandu judol berkisar umur usia produktif atau remaja hingga dewasa muda. Mayoritas para pecandu judi online merupakan seorang kepala rumah tangga dan berstatus memiliki pekerjaan. Efek yang ditimbulkan dari kecanduan akibat judi online ialah perbuatan negatif, seperti halnya mencuri. Tidak bisa jauh dari handphonenya, karena kita tahu websitenya kan tidak bisa di-uninstall ya. Nah itu tidak bisa tanpa handphone sama sekali, tidak bisa tanpa ATM, tidak bisa tanpa M-Banking, maka itu harus dirawat inap. Walaupun misalnya tukang bunganya baru 1 kali. Kalau kambuh itu berarti dia
berjudi lagi, walaupun taruhannya cuma 2.000. Tapi kalau misalnya sudah kecanduan, 2.000 itu bisa menjadi satu kali taruhan bisa 50 juta pada akhirnya. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pengguna judi online di tanah air mencapai 8,8 juta orang. Dengan jumlah ini, fenomena judi online sudah masuk tahap sebagai bencana sosial. Hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. 80% diantaranya masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Ini data intelijen yang kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Politik Keamanan. Status bencana sosial untuk fenomena judi online nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, tidak hanya jumlah pengguna yang mencapai jutaan orang, paparan judi online juga menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada sekitar 97.000 anggota TNI Polri yang terlibat dalam praktik judi online. Selain TNI Polri, fenomena judi online juga merambah institusi Kejaksaan Agung. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu 13 November 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui ribuan anggotanya bermain judi online. Ya, Mabes Polri. Kemudian kan ada pegawai yang jujur aja ada pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng aja di bawah 5.000-an begitu Pak. Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk tidak lanjut itu. Keterlibatan aparat negara dalam praktik judi online juga dilakukan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebanyak 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online oleh Polda Metro Jaya. Para aparat negara ini menjadi tersangka karena melindungi situs dan aplikasi judi online dari pemblokiran oleh pemerintah. Sebagai timbal balik, para bandar judol menyetorkan upeti hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Untuk melancarkan aksinya, 10 pegawai kementerian ini membuka kantor di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Mereka merekrut belasan orang untuk mendata situs judi online yang bersedia untuk memberi upeti agar tidak diblokir. Ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah menyetorkan uang yang mana uang tersebut sudah disetor setiap 2 minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Menanggapi adanya keterlibatan pegawainya dalam melindungi praktik judi online, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan telah menonaktifkan anak buahnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Terbongkarnya kasus keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi Digital tersebut, Mutia mengaku menjadi momen untuk bersih-bersih. Kalau misalnya ini kalau tersangka, sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah, dia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Mohon doa teman-teman, ini upaya bersih-bersih sekali lagi, dan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kempo Riji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Thank you. Terima kasih, Mbak. Untuk memerangi judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir sebanyak 10.000 rekening bank yang terhubung dalam transaksi judi online. Mutia mengaku pemblokiran itu dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta perbankan. Kami
ingin mengingatkan, dengan perkuatan kerjasama seperti ini, semua rekening dapat dipantau. Jadi kami bukan mohon maaf ya, tapi ya memang ini harus dilakukan. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku judi online, pengguna ya, tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya. Dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf, kita akan blok. Menanggapi fenomena judi online yang semakin meresahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya segera bergerak memberantas judi online. Prabowo Subianto menginginkan perkara judi online segera diselesaikan. Pasalnya, Indonesia telah kehilangan ratusan triliun akibat judi online. Intinya ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita banyak kehilangan uang, ratusan triliun tiap tahun, ada taksiran bahkan sampai dengan 900 triliun. Ini kan luar biasa. Dan banyak yang kena adalah orang-orang penghasilan rendah yang coba. Jadi ini harus kita benar-benar coba untuk kita kurangi. Batasi, Pak. Ya. Pemberantasan judi online tidak hanya cukup dengan menangkap pemain maupun bandar. Belajar dari keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah harus melakukan bersih-bersih dari dalam. Pasalnya praktek melindungi atau backing dari aparat pemerintah membuat pemberantasan judi online tebang pilih serta tidak efektif. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk memberantas judi online agar tidak semakin mencengkram bangsa ini. Yolah, sudahlah, ini harusnya sudah ada di titik yang bener-bener seserius itu ya. Kemarin-kemarin kan kayaknya serius, tapi ternyata masih begini. Ternyata nggak serius ternyata gitu belum kan. seserius ini. Tapi harusnya kelihatannya sekarang agak serius ya. Harusnya ini bener-bener kulminasi dari itu semua. Karena sekali lagi, mungkin naruhnya Rp5.000, Rp10.000 dimasukin depo bahasanya gitu ya. 100.000, tapi kalau dulu uang segitu beli gorengan, ekonomi jalan. Beli jajan ini atau belanja itu ekonomi jalan. Kalau masuk ke depo, nggak jalan ekonominya nanti ya. Ekonominya yang punya judol ini yang jalan terus ya pemirsa ya. Mau yang kaya yang makin bandar, kaya. Ya kan? Sementara yang naruh sekali menang 10 kali kalah, buat apa? Itu ya. Kan? Kita punya banyak informasi lainnya, Nusantara akan jeda dulu sejenak. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Kembali di Jawa Pos Update Nusantara People, kita masih terus hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda ya. Dan yang satu ini adalah Nasaruddin Umar, Menteri Agama, memimpin pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Bogor. Di antara pesan yang ia sampaikan terkait penghematan anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas.
Kegiatan rapat kerja nasional diawali dengan apel upacara yang diikuti seluruh peserta rapat kerja. Nasaruddin mengatakan ada beberapa pesan yang disampaikan Presiden Prabowo ke dirinya. Di antaranya soal meningkatkan citra Kementerian Agama dan kondisi keagamaan di Indonesia. Nasaruddin mengatakan pesan Prabowo lainnya adalah soal penghematan anggaran. Mantan Wakil Menteri Agama itu menuturkan, kebijakan besar pemerintah sekarang adalah penghematan anggaran, khususnya yang terkait dengan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan penghematan anggaran juga berlaku untuk kementerian dan lembaga lainnya. Dia mencontohkan kegiatan seminar internasional atau nasional boleh saja mengundang para rektor kampus Kementerian Agama atau pejabat Kementerian Agama lainnya, tetapi sebagai undangan tidak harus hadir secara fisik. Dengan jumlah kampus negeri di bawah Kementerian Agama yang mencapai 60 unit, jika masing-masing menggelar seminar internasional, setiap rektor bisa luar kota terus setiap pekan. Selain itu, Nasaruddin juga menyampaikan setiap undangan ke luar negeri untuk pejabat Kementerian Agama harus mendapatkan persetujuan dirinya dahulu. Kemudian ketika melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri, tidak perlu membawa rombongan banyak-banyak. Cukup delegasi inti saja. Nasaruddin mengatakan dengan penghematan anggaran perjalanan dinas itu, uang yang bisa dihemat cukup besar, mencapai triliunan rupiah. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan masyarakat atau umat, seperti memperbaiki madrasah atau sekolah di bawah Kementerian Agama atau untuk program-program keumatan lainnya. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama bukan sekedar kementerian atau lembaga. Seluruh aparatur Kementerian Agama harus cerdas, harus bisa menjawab pertanyaan mendasar soal agama yang kerap jadi pertanyaan publik. Selain itu, aparatur Kementerian Agama harus bisa menjaga citra lembaga, karena setiap ada oknum yang berbuat kesalahan, sorotan masyarakat akan tertuju kepada institusi Kementerian Agama. Yuk diefisienkan semuanya ya, dihemat-hemat ya, nggak perlu misalnya rapat di hotel ya, itu perlu juga, tapi sekali-sekali aja. Bapak MC butuh loh acara-acara ya, itu gimana dong? Saya juga ada juga perjalanan dinas saja yang ke luar negeri kan udah nggak perlu katanya, sekarang udah banyak studi banding. Oh iya, kalau itu juga nggak perlu, pokoknya yang menyangkut pautkan dengan MC masih perlu. Saya masih perlu nih. Karena kan sekarang juga memang apa ya, dari misalnya kayak kegiatan-kegiatan di kantor, rapat pun banyak bisa lewat Zoom juga. Mungkin kalau koordinasi dengan pihak luar negeri bisa lewat Zoom juga, nggak harus didatengin banget. Bayaran gitu saya Zoom sama live beda sih, nggak apa-apa live aja Pak. Banyak orang-orang yang membutuhkan kementerian juga, ya kan. Ada MC, ada band, ada IO, nggak apa-apa. Yang penting sesuai anggarannya dan efektif juga. Jadi kalau yang di mark up, yang berlebihan, perjalanan yang harusnya cukup sekali dibilang 3 kali. Jangan ya Om ya, lu kan kementerian yang lebih tua dari saya pasti. Jangan Pak gitu ya. Jangan Pak, kok tiba-tiba Om. Harus lebih efektif. Nah yang satu ini, Nusantara People, kasus penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Pati mengalami peningkatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat hingga November 2024 terdapat 566 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dari Januari hingga November 2024, ada 566 kasus DBD dengan 6 orang meninggal dunia. Korban meninggal didominasi anak usia 7 hingga 13 tahun. Kondisi tertinggi tercatat di Kecamatan Margoyoso dengan 80 kasus, Trangkil 67 kasus, dan Tayu 46 kasus. Angka kasus DBD ini meningkat dibanding tahun 2023 dengan angka kasus 424 sepanjang tahun. Dinas Kesehatan menjelaskan peningkatan kasus DBD dipicu tingginya curah hujan yang mempercepat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk serta tingginya mobilitas penduduk dan kelembapan udara. Perkembangan kasus demam berdarah dengue yang ada di Kabupaten Pati sampai bulan November hari ini tercatat ada 566 orang kasus. Jadi dari Januari sampai November ini itu tercatat 566 orang kasus dengan kematian 4 orang yang terdiagnosa DBD maupun DSS atau dengue shock syndrome. Harapan kami ya cukup sampai di sini aja, jangan bertambah.
Kalau yang terkena rata-rata memang di usia anak-anak ya Mas, yang banyak itu di usia anak-anak pastinya. Dan ini yang meninggal pun masih anak-anak dari usia 7 tahun 2 orang, 8 tahun 1 orang, dan 13 tahun 1 orang. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri di rumah masing-masing agar kasus DBD